Aplikasi Cortex. Oke, selamat datang teman-teman wajib pajak. Selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Jadi seperti judulnya ya. Di video kali ini akan aku sepil seperti apa sih tampilan dari aplikasi Cortex yang sebentar lagi akan digunakan oleh seluruh wajib pajak. Jadi teman-teman silahkan simak video singkat ini ya agar teman-teman bisa paham ya, agar punya gambaran nanti itu tampilan aplikasinya seperti apa ya. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi kemungkinan lebih banyak yang belum tahu ya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih nanti itu seperti ini ya. Ini adalah halaman mukanya ya. Jadi ini di My Portal nih teman-teman. Ini informasi seputar yang kita punya ya. Jadi mulai dari general information ya, kemudian alamat, kontak, kemudian sampai ke bank segala ada ya, semuanya di sini ya. Oke, teman-teman, ini teman-teman tidak perlu khawatir ya karena ini tampilannya bahasa Inggris, tapi sebenarnya nanti teman-teman bisa ganti di sini ya. Pakai US bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa ya. Jadi teman-teman yang mungkin kebingungan bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa Inggris, yang kebingungan bahasa Inggris bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tapi ini contohnya spill kali ini adalah menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian nanti di sini teman-teman itu semuanya tumpah ruah di sini ya. Jadi ada PPN, kemudian e-book pot ya, kemudian lapor SPT masa tahunan juga ada di sini ya, pembayaran. Kemudian ada lagi general ledger nih, teman-teman nanti laporan keuangan juga di sini ya. Kemudian juga ada servis pembayaran ya, kemudian dan lain-lain. Teman-teman semuanya nanti ada di sini, termasuk di atas sini teman-teman ya. Nanti kalau ada informasi dari DJP ya, SP2DK atau himbauan atau apapun semuanya akan muncul nih loncengnya di sini. Nah, teman-teman silakan rajin-rajinlah buka ya. Jadi ini teman-teman yang wajib tahu bukan hanya yang perusahaan ya, teman-teman kita yang mungkin orang pribadi juga harus sering-sering buka aplikasi ini ya, karena kalau ada surat atau apapun nanti akan ada di sini, secara online ada di sini ya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nanti ini contohnya ya, ini untuk yang e-tax ya, invoice ya, ini PPN gitu bahasa Indonesianya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya, ada dashboard, kemudian di sini ada output ya. Ini pajak keluaran, pajak masukan, kemudian retur, pajak masukan, pajak keluaran ya. Kemudian juga ada dokumen lainnya, special dokumen ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti teman-teman kalau mau bikin output invoice seperti ini ya, modern payment atau mau ini ya rest of payment ya, ataupun jualan biasa ya, silakan teman-teman. Ini kurang lebih untuk teman-teman yang sekarang memang hariannya menggunakan e-faktur desktop ya, nanti tidak akan bingung sih, hanya beda tampilan tapi langkah-langkahnya kemungkinan sih masih sama ya, termasuk nanti e-book juga sama. Begitu pindah ke sini kurang lebih juga tampilannya masih sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman, ini hanya spill tampilan saja. Nanti tentunya teman-teman wajib subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan nanti, karena akan aku sharingkan juga tutorial bagaimana sih cara membuat e-tax invoice PPN di aplikasi Cortex, kemudian bikin bookpot ya di Cortex seperti apa, kemudian lapor tahunan pribadi ataupun badan. Nanti juga akan aku buatkan tutorialnya lengkap di channelku ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru perpajakan ya. Oke teman-teman, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah contoh list dari PPN keluaran. Nah, sekarang tampilannya nanti tampilannya tuh seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin buat ya silahkan klik ini, kemudian ingin submit, kemudian ingin menghapus, kemudian ingin upload ya, semuanya ada di sini ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti juga ini untuk yang dokumen lain ya. Dokumen lain juga bisa input di sini ya. Kemungkinan nanti yang PIB itu juga sama ya di sini ya, yang dokumen impor itu ya. Silahkan tinggal dipilih ya, kurang lebih nanti di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti itu ada bahasa Indonesianya, tidak seperti ini ya. Ini hanya contoh aja, spill aja kurang lebih tampilannya seperti apa sih. Oke ya, kemudian tampilannya ini untuk nanti lapor SPT PPN ya, ini yang tahap akhir kurang lebih ya. Nah kurang lebih sama ya, ini kurang lebih sama, hanya ini bahasa Inggris. Kemudian nanti juga bisa upload dokumennya. Oh ya sebentar ya, ini nanti untuk input PPN yang banyak itu ya, sekarang itu tersedianya masih di versi XML ya. Jadi kalau ke web kan memang upload dokumen itu XML ya. Kita sementara saya ini pakai CSV ya, tapi nanti pasti akan disempurnakan. Kita bisa upload CSV juga ya. Oke teman-teman ya, ini untuk ebook pot kurang lebih juga sama ya di sini ya. Teman-teman tinggal pilih yang ebook pot, kemudian nanti bisa membuat, menghapus ya, dan lain-lain ya. Termasuk ini masih XML upload ya, teman-teman yang punya bookpot banyak ribuan ya, tidak bisa diketik satu-satu ya. Mungkin kalau diketik satu-satu bisa gempor, teman-teman bisa upload menggunakan XML file ya. Atau teman-teman semoga nanti teman-teman difasilitasi dengan dengan menggunakan CSV seperti sekarang ya. Nah kalau sebenarnya harapan saya sih selain dilengkapi dengan CSV, harapannya nanti aplikasinya jangan lemot ya DJB ya, karena sekarang itu banyak sekali gangguan lemot ya PPN ataupun e-bookpot, yaitu yang bisa menyebabkan
kita ketambahan pikiran ya. Bayarnya aja mungkin uangnya belum ada, ini lapornya juga sulit ya. Bikin PPN upload lama, nggak terkirim-kirim ya. Kemudian lapor ini juga sulit, itu juga bisa menjadikan stres para pengguna aplikasi pajak ya, para teman-teman wajib pajak ya. Pulang malam, kemudian besoknya nggak fresh, kurang lebih stresnya meningkat. Jadi teman-teman mohon ya bantuannya, kalau memang kita harus pakai di satu aplikasi kemudian dipakai satu Indonesia, mohon bantuannya disiapkan sistemnya yang lancar lah ya minimal tidak yang bikin emosi gitu ya, yang kalau ngeklik mungkin semenit selesai, kalau ada yang sampai bermenit-menit baru bisa jalan lagi ya itu sangat merepotkan teman-teman ya. Mohon ini diperhatikan ya biar kita semuanya happy, bayarnya juga lancar ya. Oke, kemudian ini contoh untuk yang tax return ya. Jadi teman-teman nanti kalau bikin laporan ya, laporan badan contohnya ya. Nah, teman-teman ini di main form ini ya, di yang halaman utama ini teman-teman nanti ada isian. Kita isi ke bawah, kita centang-centang, itu menentukan lampiran mana saja yang akan kita pakai ya. Jadi nanti lampirannya tidak seperti e-form sekarang ya. Ada berapa tuh? Saya belum hitung sih. Tapi kurang lebih kalau semuanya mungkin ada 20 lampiran ya. Nah, teman-teman nanti itu nggak ada sih. Teman-teman hanya muncul lampiran yang akan dibutuhkan, yang sesuai dengan profil perusahaan kita ya. Jadi teman-teman nanti di halaman ini teman-teman centang yang sesuai, kemudian lampirannya pun hanya muncul hanya yang akan kita isi saja. Yang nggak kita isi ya tentunya tidak perlu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian nanti juga di sini adalah tampilan ya, tampilan dashboardnya ya. Nah, teman-teman di sini nanti akan muncul semuanya ya, yang sudah submit, yang masih menunggu pembayaran, kemudian yang belum disubmit juga semuanya teman-teman bisa filter di sini ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Teman-teman pasti mungkin belum paham betul karena memang ini bukan tutorial ya, hanya spill saja kurang lebih tampilannya seperti apa. Untuk tutorialnya teman-teman silakan tunggu saja ya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Nah, ini teman-teman untuk PPh SPT pribadi ya, teman-teman nanti tampilannya juga sama seperti ini. Silahkan diisi ke bawah untuk di main formnya ya. Nah, kemudian nanti lampirannya itu hanya akan muncul untuk yang akan kita isi sesuai profil kita masing-masing. Jadi setiap orang akan beda ya. Jadi teman-teman saya ulang ya, dari mulai bikin bookpot, PPN, kemudian lapor SPT semuanya ada di sini. Pembayaran juga ada di sini, termasuk untuk surat menyurat juga semuanya ada di sini. Bahkan nanti ya kalau misalkan kita menanggapi SP2DK ya, ngirim dokumen atau apapun semuanya ada di sini teman-teman ya. Cuman ini tidak bisa saya tunjukkan ya. Oke, ini contohnya untuk pengisian harta ya, kurang lebih nanti itu lebih detail teman-teman ya. Nah, biasanya kan hanya ada beberapa itu, ada 1, 2, 3, 5 kolom ya, ini sampai banyak teman-teman ya, silahkan. Tapi kurang lebih sih pengisiannya gampang ya. Nah, teman-teman sih ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Kalau untuk yang teman-teman mengerjakan sebagai tenaga teknisi perpajakan yang input-input, kemungkinan untuk adaptasinya sih tidak lama ya. Teman-teman pasti bisa. Nanti silakan tutorialnya ada di channel ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman yang mungkin tadinya masih ada sembunyi-sembunyi, belum lapor pajak, kemudian belum nyambung ya datanya ya. Jadi masih bisa aman ya, relatif aman. Nah, dengan adanya Cortex ini semuanya relatif akan terkoneksi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah belanja ya, nah teman-teman akan terdeteksi mana jualannya kok nggak lapor, kurang lebih seperti itulah. Teman-teman sudah punya pendapatan karena sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, teman-teman di sini tuh langsung muncul nanti kredit pajaknya itu teman-teman akan langsung muncul, sehingga ya kemungkinan tidak bisa kita menghindar lagi main-main lagi di sini ya. Jadi teman-teman kalau ingin mencari uang ya fokus di bisnisnya. Untuk pajak kita jalankan sesuai peraturan yang ada ya. Ya tentunya kita cari yang paling efektif dan juga efisien. Oke teman-teman, silakan boleh ya berkomentar, mungkin video ini dianggap tidak berguna juga boleh. Teman-teman yang merasa terbantu atau teman yang penasaran silakan subscribe ya agar tidak ketinggalan tutorial serta informasi seputar Cortex ataupun seputar perpajakan yang lainnya ya di channel ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.